Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfita Missantraini dengan NIM A1A1211106. Saya akan menjelaskan mengenai kependudukan dan angkatan kerja untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Dr. Rosmiati SPD MPD. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama yaitu angkatan kerja. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Nah, berarti sekarang ini kita sudah memasuki usia yang menandakan bahwa kita adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Nah, namun tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi seperti ibu rumah tangga, pelajar seperti kita dan mahasiswa, serta penerima pendapatan atau pensiunan itu tidak dianggap sebagai penduduk yang aktif atau penduduk angkatan kerja. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Nah, untuk jenis angkatan kerja itu ada 3, yaitu pekerja penuh, setengah menganggur, dan pengangguran. Untuk pekerja penuh itu ialah di mana jam kerjanya berkisar antara 8 hingga 10 jam per harinya. Seperti contohnya para pekerja kantoran yang bekerja setiap harinya itu 8 hingga 10 jam per harinya. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Yang dimaksud di sini adalah pekerjaan yang tidak bisa dilihat dari tingkat produktivitasnya, waktu kerja ataupun penghasilannya. Contohnya yaitu freelance, mereka yang bekerja separuh waktu, buruh tani, buruh kuli, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pengangguran, yaitu mereka yang sedang berada di dalam usia produktif namun tidak mempunyai pekerjaan atau sedang proses mencari pekerjaan. Nah, di sini ada masalah tenaga kerjaan. Sebelum itu ada yang tahu nggak apa saja permasalahan dalam ketenaga kerjaan? Tidak kurangnya lowongan pekerjaan. Ya, apa lagi? Pendidikan. Ya. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Terjadinya pengangguran juga disebabkan karena rendahnya kualitas tenaga kerja. Karena rendahnya kualitas tenaga tersebut, mereka itu tidak mampu bersaing dengan mereka yang mempunyai kualitas yang lebih baik, sehingga orang yang mempunyai kualitas yang rendah tadi itu akan menganggur. Selain itu, masalah pengangguran juga dapat disebabkan karena lowongan pekerjaan yang tadi disebutkan oleh Jessica yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Seperti misalnya kita lulusan keguruan, kita mencari pekerjaannya yang kayak menjadi Gaibang. Jadi yang tidak sesuai dengan fashion kita, kayak jadi pebisnis atau lain sebagainya. Itu kan tidak nyambung dengan latar belakang pendidikan kita. Nah, orang-orang yang punya latar belakang berbeda dengan yang diharapkan perusahaan tidak dapat bekerja dan akibatnya pengangguran itu bertambah. Kondisi perekonomian yang tidak baik juga dapat menjadi pemicu terjadinya pengangguran. Selanjutnya, meningkatnya angkatan kerja. Nah, jumlah angkatan kerja di Indonesia ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Jumlah angkatan kerja ini juga terus bertambah dengan seiring lulusan dari universitas ataupun orang-orang yang sudah memasuki usia kerja. Nah, semakin besar jumlah penduduk, maka angkatan kerja semakin besar. Dengan meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan kerja akan menyebabkan masalah pengangguran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesejahteraan menurun. Hal tersebut sangat berlawanan dengan harapan pemerintah, yaitu semakin banyaknya jumlah angkatan kerja diharapkan dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Masalah yang selanjutnya adalah mutu tenaga kerja yang rendah. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berpendidikan rendah dengan keterampilan dan keahlian yang kurang memadai.
sehingga belum memiliki keterampilan dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja. Mutu tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. Keterampilan dan pendidikan yang terbatas akan membatasi ragam dan jumlah pekerjaan. Masalah yang terakhir adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, dapat kita ketahui bahwa di Pulau Jawa itu tenaga kerjanya menumpuk, sedangkan di luar Pulau Jawa itu kekurangan tenaga kerja. Nah, karena kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak bahwa di Pulau Jawa banyak pengangguran, sedangkan di luar Pulau Jawa pembangunan akan terhambat karena kurangnya tenaga kerja untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Dari materi tadi dapat saya simpulkan yaitu angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja ataupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab. Angkatan kerja digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu pekerja penuh, setengah menganggur, dan pengangguran. Adapun permasalahan dalam angkatan kerja ialah tingkat pengangguran yang tinggi, meningkatnya angkatan kerja, mutu kerja yang rendah, dan persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Mungkin demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.